Saudaraku, apa jadinya jikalau kita melihat seseorang secara tiba-tiba melayang ke langit Wow! dan menghilang menuju ke surga? Tentu peristiwa ini merupakan sebuah pengalaman yang cukup sangat luar biasa, mengejutkan dan kemungkinan besar mengubah pandangan hidup kita secara drastis. Respon kita terhadap peristiwa semacam ini sangat bervariasi, tergantung pada banyak faktor. Pertama kali Wow! yang akan direspon oleh pikiran kita adalah coba memproses apa yang baru saja dilihat, mencari penjelasan logis, atau bahkan meragukan kewarasan diri kita sendiri. Fenomena yang melampaui pemahaman ini seringkali memicu rasa takut yang mendalam. Di sisi lain mungkin ada perasaan takjub luar biasa Wow! di hadapan sesuatu yang begitu menakjubkan dan di luar batas realitas yang kita kenal. Dunia yang kita pahami tiba-tiba terbalik, konsep fisika, logika, ataupun konsep berbagai pandangan hal yang bersifat spiritualitas bisa jadi terasa tidak relevan lagi. Akan muncul perdebatan sengit antara berbagai kelompok kaum agamawan, mungkin melihatnya sebagai penggenapan nubuat atau tanda ilahi. Ilmuwan akan berusaha mencari penjelasan ilmiah, mungkin dengan teori-teori baru yang sangat memukau oleh pikiran manusia. Saudara, seringkali kita mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa hamba Tuhan yang mengklaim dirinya seringkali naik ke surga ataupun turun ke neraka. Kita tidak tahu apakah hal itu sungguh-sungguh terjadi, Wow! tetapi hal itu adalah sebuah fenomena yang secara pribadi, saudaraku, seringkali kita mendengar kesaksian para hamba Tuhan yang acap kali bisa naik ke surga, turun ke bumi dengan waktu dan sesuka dia, sebagaimana sepertinya Tuhan telah memakai hidupnya untuk mewakili begitu banyak orang naik turun ke surga dan bumi. Bahkan kita juga pernah mendengar beberapa di kalangan hamba Tuhan yang mengatakan dia turun ke neraka melihat orang-orang yang ada di neraka. Saudara, itu adalah hanya sebuah cap isapan jempol oleh para hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi apa yang akan saya bagikan ini bukanlah sebuah isapan jempol ataupun sebuah fenomena yang menakjubkan hanya dibuat-buat, tetapi adalah fenomena yang tercatat di dalam sejarah sekaligus tercatat dalam kitab suci yang diyakini oleh beribu-ribu bahkan bermiliar orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu saudara, mari kita simak bersama-sama tentang tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Yang pada kesempatan yang indah ini saya akan membagikan tentang sebuah kebenaran Yesus naik ke surga. Tayangan Wow! kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dahsyat Tuhan Yesus naik ke surga. Bagi orang Kristen, peristiwa ini merupakan momentum awal dari peneguhan keyakinan bahwa Kristus adalah Mesias. Namun bagi yang lain, peristiwa yang menakjubkan ini dianggap hanya perkataan omong kosong karena orang-orang tersebut orang yang tidak meyakini bahwa Kristus adalah Mesias. Wow! Meskipun ada data yang meyakini, namun dalam bentuk keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Kristen. Apa yang Wow! akan saya bagikan ini adalah sebuah keyakinan yang didasari oleh firman Tuhan dan klaim dari Tuhan Yesus sendiri yang disaksikan oleh para muridnya, bahkan ditulis oleh para rasul dalam kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Bukan sebuah fenomena yang diklaim oleh kalangan beberapa hamba Tuhan yang dirinya mendapat kesempatan naik turun surga dan bumi, ataupun diberikan kesempatan untuk memasuki neraka. Saudaraku, Wow! ini adalah sungguh-sungguh tayangan yang menakjubkan karena apa yang saya sampaikan adalah sebuah klaim yang terdapat di dalam Alkitab
dan diyakini oleh berbagai kalangan Kristiani. 3, 2, 1. Kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu peristiwa fundamental dalam iman Kristen yang seringkali direnungkan bahkan diperdebatkan, terutama setelah perayaan Paskah dan menjelang perayaan Pentakosta. Peristiwa ini bukan sekedar sebuah akhir dari kisah hidup dan pelayanan Tuhan Yesus di bumi, melainkan sebuah peristiwa kemenangan yang penuh makna dan implikasinya yang mendalam. Secara sederhana, kenaikan Yesus adalah momen di mana Yesus setelah kebangkitannya dari kematian secara tiba-tiba, secara fisik diangkat ke surga di hadapan para murid-muridnya. Peristiwa ini dicatat dalam beberapa bagian Alkitab, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 11 dan Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kisah Para Rasul secara terinci menceritakan bagaimana Yesus terangkat di awan dan dua malaikat kemudian menampakkan diri untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Jauh sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Henokh dan Elia naik ke surga, namun bukan oleh kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Apa yang terjadi atau dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus jelas tidak menghubungkan hal ini dengan kenaikan Henokh dan Elia. Tuhan Yesus senantiasa menghubungkan dirinya dengan kitab Perjanjian Lama. Perhatikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dibandingkan dengan Elia dan Henokh. Terdapat perbedaan yang signifikan. Kenaikan Tuhan Yesus dan kenaikan Elia dan Henokh memiliki perbedaan karena inisiatif dan kemampuan mereka. Kenaikan Elia dan kenaikan Henokh terjadi bukan karena atas inisiatif dan kemampuan mereka, tetapi tiba-tiba diangkat oleh Allah. Peristiwa kenaikan Elia dan Henokh terjadi secara tiba-tiba tanpa dapat dikontrol oleh mereka, yaitu Elia dan Henokh. Sedangkan kenaikan Tuhan Yesus berada dalam kontrol ilahi atau berada di dalam kontrol Tuhan Yesus sendiri. Peristiwa-peristiwa itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus, karena dialah Allah yang hidup dan Tuhan Yesuslah yang telah merencanakan kenaikannya dengan menyuruh para muridnya untuk berkumpul di Bukit Zaitun. Dan setelah memberikan amanat kepada para muridnya, barulah Tuhan Yesus terangkat ke surga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 12. 40 hari sejak kebangkitannya, Tuhan Yesus melakukan banyak tanda untuk membuktikan Dia hidup. Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan berbicara kepada banyak orang di daerah-daerah yang pernah dilayaninya. Dan ribuan orang menyaksikan pemulihan pada tubuhnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentu saja kita akan bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus menunggu 40 hari lamanya untuk naik ke surga? Satu alasan mengapa Tuhan Yesus masih tetap tinggal di dunia selama lebih dari 1 bulan setelah kebangkitannya adalah untuk membuktikan kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Para murid tahu bahwa
tentara Romawi telah membunuh Tuhan Yesus. Jasadnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan ke dalam kubur. Dan ketika itu terjadi, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi, padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan saat mengetahui Tuhan Yesus sudah mati, mereka menjadi hilang harapan. Mereka lupa akan janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan bangkit kembali. Maka Tuhan Yesus menemui mereka dalam kurun waktu 40 hari. Mengapa harus 40 hari lamanya? Angka 40 adalah simbol percobaan, ujian, akhir dari kemenangan atau penghakiman. Angka 40 ini dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka tiba saatnya dengan disaksikan oleh para muridnya, Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Tuhan Yesus harus pergi dan naik ke surga, sekaligus menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Bapa telah mengirimkan Sang Putra ke dunia, dan sekarang Sang Putra kembali kepada Bapanya. Waktu pelayanannya sebagai manusia di dunia telah selesai. Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya menjadi manusia yang bahkan lebih rendah dari malaikat ciptaannya. Kenaikannya ini menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Dia adalah Sang Putra yang dikasihi Bapa, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Dengan kenaikannya ini menandakan bahwa Dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus Kristus terselubung selama Dia di bumi. Terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. Kenaikannya tentu saja untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Cara kenaikannya menentukan pola yang sama untuk kedatangannya kembali nanti. Bahwa Dia yang datang dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik, apa adanya, secara fisik dan tampak dengan jelas oleh mata manusia. Bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan implikasinya dengan iman percaya orang Kristen. Hal ini sebagai penggenapan misi penebusan. Kenaikan Yesus menandakan penyelesaian sempurna dari misi penebusannya di bumi. Ia telah datang ke dunia sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mengajarkan kebenaran, menderita, mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, dan bangkit kembali dari kematian sebagai bukti kemenangan atas dosa dan maut. Dengan kenaikannya, Tuhan Yesus secara fisik dan rohani kembali kepada Allah Bapa, mengenapi semua nubuat tentang kedatangannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Ini mengatakan bahwa rencana keselamatan Allah telah terpenuhi secara paripurna melalui Yesus yang naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan sebuah penabisan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Imam Besar. Saat Yesus naik ke surga, Ia tidak hanya pergi, tetapi diangkat dan dimuliakan ke posisi tertinggi. Alkitab menjelaskan bahwa Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi ini melambangkan otoritas dan kekuasaan mutlaknya atas seluruh alam semesta. Yesus sekarang adalah Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan.
Selain itu, ia juga berfungsi sebagai imam besar yang agung dari surga. Ia senantiasa mendoakan dan menjadi perantara bagi umatnya di hadapan Bapa. Ia memberikan penghiburan yang luar biasa. Kenaikannya ke surga sebagai satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus adalah oknum yang sempurna, Allah yang sempurna dan penuh kasih, yang mewakili kita di hadapan tata Allah, memahami kelemahan kita, dan siap memberikan kasih karunia serta pertolongan. Kenaikannya adalah sebuah tanda era bagi dicurahkannya Roh Kudus tanpa batas. Sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-Nya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka yatim piatu, melainkan akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu penolong dan penghibur. Kenaikan Tuhan Yesus adalah prasyarat bagi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tanpa kenaikannya, Roh Kudus tidak akan dicurahkan dalam kepenuhan seperti yang terjadi sekarang ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan jaminan kedatangan kedua kali dan harapan hidup kekal. Malaikat-malaikat yang menampakkan diri setelah kenaikan Tuhan Yesus memberikan jaminan pasti bahwa Yesus akan kembali. Saudara bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kenaikannya adalah bukti dan antisipasi akan kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaannya untuk menjemput umatnya dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Bagi orang Kristen, ini memberikan pengharapan yang teguh dan hidup akan masa depan. Kita tahu bahwa hidup di dunia bukanlah segalanya dan bahwa ada tempat yang penuh dengan kemuliaan di surga sana. Hal itu hanya dapat kita miliki atau kita dapatkan ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh pada satu pribadi yang naik ke surga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai satu titik balik dari pemanggilan orang percaya untuk hidup dengan perspektif surgawi. Kenaikan Tuhan Yesus juga memanggil orang percaya untuk hidup dalam pandangan yang berorientasi ke surga. Rasul Paulus menulis, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kedua. Ini mendorong kita untuk tidak terlalu dan terikat pada hal-hal dunia, melainkan untuk fokus pada nilai-nilai yang kekal dan mengajar hidup yang menyenangkan hati di hadapan Tuhan. Secara keseluruhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang penting dan peristiwa yang fundamental dalam iman Kristen sebagai tanda penuh kemenangan dan penuh harapan bagi iman Kristen. Saudaraku, pada beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 29 Mei, kita akan memperingati sebuah peristiwa yang agung di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Disitulah kita diingatkan ada satu pribadi yang pernah menderita, mati di kayu salib, dan menebus hidup kita dari dosa-dosa yang mematikan kita. Untuk itu, pribadi yang telah naik ke surga itu adalah pribadi yang betul-betul kita imani hingga sampai sekarang ini, karena pribadi itu pribadi yang terpercaya. Dan kenaikannya bukan hanya isapan jempol atau dongeng semata, tetapi kenaikannya ini selalu diingat
di dalam kehidupan orang percaya setiap tahunnya. Kenaikannya ini adalah sebuah pengharapan bahwa Dia yang naik kelak nanti akan kembali seperti sebagaimana Dia yang naik. Saudaraku, tetap teguhkan dan kokohkan iman kita untuk percaya kepada Kristus sebagai pribadi yang hidup, Allah yang hidup, dan Raja yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara bisa membagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain yang dipandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Kiranya apa yang saya bagikan adalah menjadi momentum yang indah bagi saudara untuk saudara tetap memperkokoh iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.